Assalamualaikum Pak Teguh Sis. Waalaikumsalam Pak Teguh Yuni, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Teguh Sis. Gimana kabar Pak Teguh Sis? Alhamdulillah juga sehat. Oh ya, ngomong-ngomong hari ini ada yang mau diskusikan Pak dengan saya? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak Teguh Sis. Kemudian terkait dengan permintaan saya untuk bisa bertemu dengan Pak Teguh Sis adalah membicarakan terkait dengan permasalahan saya, yaitu penilaian harian murid saya yang mungkin tidak sesuai dengan harapan saya Pak Teguh Sis. Oh, seperti itu nih Pak. Jadi tujuan Bapak mau mendiskusikan tentang penilaian yang telah Bapak lakukan di kelas Bapak, seperti itu. Jadi apa tujuan Bapak? Betul, apa tujuan Bapak setelah berdiskusi hari ini, Pak? Saya berharap sekali setelah diskusi hari ini saya bisa menemukan solusi bagaimana agar hasil penilaian harian untuk mapel saya itu baik, dalam artian itu nilainya di atas rata-rata, begitu Pak Teguh. Oh, jadi itu ya Pak tujuannya. Jadi Bapak ingin mendapatkan solusi bagaimana hasil penilaian harian murid-murid Bapak baik seperti ini Pak. Ya mudah-mudahan pertemuan kali ini nanti bisa mendapatkan pencerahan seperti itu Pak. Silakan monggo Bapak bisa sampaikan permasalahan yang sedang Bapak hadapi saat ini, seperti itu, monggo. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih. Begini Pak Teguh, saya itu minggu kemarin mengadakan penilaian harian, ya. Jadi saya merasa bahwa penilaian harian yang saya laksanakan waktu itu adalah yang saya anggap sudah matang, dalam artian saya sudah menyampaikan semua materi pelajarannya kepada anak-anak, kemudian saya sudah memberikan contoh-contoh soal kepada anak-anak, kemudian saya juga sudah membuat soal, kemudian saya juga sudah memberitahu kisi-kisinya kepada anak-anak. Kemudian saya menganggap bahwa ulangan harian ini saya anggap nanti akan sukses. Nah, karena dengan alasan persiapannya sudah cukup matang. Nah, namun yang terjadi itu di luar perkiraan saya, bahwa ternyata saya sangat sedih karena setelah saya ketahui nilai-nilai ulangan harian anak saya itu ternyata jauh di bawah harapan saya. Artinya tidak memenuhi harapan saya bahwa nilai rata-rata adalah baik. Sedihnya karena saya sudah sangat maksimal untuk mempersiapkan ulangan ini, ya. Kemudian ternyata yang saya peroleh jauh di bawah harapan saya. Begitu Pak Teguh. Oh, okay. Jadi begitu ya. Jadi Bapak sudah merencanakan sebuah penilaian dengan matang, kemudian sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, dan persiapan-persiapan yang mungkin sudah menurut Bapak sangat matang seperti itulah. Tetapi ternyata hasil asesmennya atau hasil penilaiannya tidak sesuai dengan harapan Bapak. Nah, kira-kira menurut Bapak kira-kira menurut Bapak apa ya? Harapan nilai yang seperti apa yang Bapak harapkan sebenarnya dari penilaian ini, sebenarnya dengan persiapan yang tadi sudah matang seperti itu Pak. Jadi nilai seperti apa yang ingin Bapak harapkan sebenarnya? Ya, dengan persiapan yang matang tadi, dengan materi sudah saya sampaikan semua, kemudian sudah memberikan contoh soal, kemudian memberikan kisi-kisi, kemudian waktu yang saya anggap sudah cukup, maka harapan saya waktu itu adalah, atau harapan yang terbaik saya adalah anak-anak itu mendapatkan nilai itu minimal 75. Tetapi pada kenyataannya nilai rata-rata hanya 65, karena bahkan ada anak yang mendapatkan nilai 45, begitu Pak Teguh. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Jadi harapan Bapak
nilainya itu minimal 75 dengan persiapan yang Bapak sudah siapkan dengan begitu matang. Tetapi nyatanya anaknya masih banyak yang tidak sesuai dengan yang Bapak harapkan. Nah, menurut Bapak itu kira-kira yang membuat anak itu menjadi nilainya kecil atau tidak sesuai dengan harapan Bapak itu seperti apa ya? Iya Pak Teguh, kemarin saya coba ngobrol dengan anak-anak, beberapa anak yang saya anggap untuk bisa saya ambil datanya, informasinya bahwa anak-anak itu ternyata pertama itu kekurangan waktu untuk mengerjakan. Kurangan uang. Itu yang pertama. Jadi saya lihat itu ada anak yang mungkin beberapa anak yang atau mungkin kebanyakan anak terpaku pada satu soal sehingga dia untuk soal berikutnya terlalu lama. Padahal mungkin dia bisa mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Kemudian saya juga menyampaikan apa terkait dengan materi. Anak-anak menyampaikan bahwa materi yang diberikan itu terlalu banyak bagi anak-anak. Ya. Kemudian juga anak-anak itu juga merasakan bahwa pada saat ulangan itu tadi ternyata bersamaan dengan ulangan untuk mata pelajaran lain. Jadi anak-anak itu merasa bebannya berat karena harus menghadapi ulangan lebih dari satu atau dua mapel begitu Pak Teguh. Oh, seperti itu. Jadi yang menyebabkan anak nilainya kecil itu ada yang tadi apa namanya, karena menurut mereka materinya itu banyak. Kemudian apa namanya tadi juga apa namanya, kemudian waktunya juga kurang waktunya, kemudian apa namanya tadi waktunya bersamaan dengan materi yang lain atau pelajaran yang lain seperti itu. Nah, menurut Bapak kira-kira yang bisa membuat anak nilai menjadi besar, Pak, meskipun dengan apa namanya, dengan mereka itu banyak kesibukan atau mungkin tadi waktunya bersamaan ataupun nanti materinya banyak, tapi nilainya tetap besar seperti itu, Pak. Nah, kira-kira strategi apa yang mungkin bisa Bapak lakukan untuk bisa mendapatkan apa supaya anak-anak nilainya tetap besar meskipun dengan berbagai kesibukan yang ada pada anak ataupun dengan berbarengan materi waktu ulangannya, Pak? Kalau menurut saya yang pertama itu anak harus bisa manajemen waktu, sehingga mungkin saya harus menyampaikan bagaimana memanajemen waktu dengan baik. Misalnya saya akan memberikan arahan kepada anak bahwa usahakan untuk mengerjakan soal yang lebih mudah dulu misalnya, atau mungkin jangan terpaku ke satu soal saja walaupun itu sulit. Kemudian juga saya akan mencari waktu yang tepat untuk ulangan, dalam artian pada hari yang sama ulangan mungkin dihindari penumpukan satu hari sampai beberapa mata pelajaran yang ulangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan mengidentifikasi terkait dengan kesiapan belajar anak-anak, karena itu berdasarkan dari masukan anak bahwa materinya terlalu banyak, sehingga saya mengharapkan nanti kalau saya bisa mengidentifikasi kesiapan belajar anak, maka nanti saya akan menggunakan model pembelajaran yang mungkin tidak seperti kemarin yang menganggap bahwa semua anak itu sama, sehingga saya memberikan soal yang sama untuk semua anak. Dan saya mungkin ke depannya harus mencoba atau mengkaji ulang lebih detail lagi tentang mungkin kesiapan anak begitu Pak Teguh. Oh, nggih, Pak. Jadi yang saya tangkap ini Bapak mempunyai dua strategi nih, Pak. Yang pertama Bapak akan menyampaikan ke murid untuk bisa memanajemen waktu, dan yang kedua nanti Bapak akan mengidentifikasi kesiapan belajar anak. Jadi dari dua rencana itu, Pak, kira-kira tantangan apa yang akan Bapak hadapi dalam melaksanakan rencana itu, Pak? Nah, yang pertama itu saya yang manajemen waktu ini akan saya sampaikan di dalam kelas, ya. Mungkin saya akan menyampaikan di dalam kelas terkait dengan bagaimana menggunakan waktu yang efektif. Cuma tantangannya itu saya lupa, dalam artian jadwal yang padat itu mengakibatkan kadang-kadang saya untuk lupa atau mungkin kelewat untuk mengingatkan
terkait dengan manajemen waktu, itu tantangannya. Jadi saya itu kadang terabaikan ya, atau mungkin lupa terkait dengan untuk menyampaikan manajemen waktu begitu Pak Teguh. Oh iya betul Pak sekali Pak. Jadi memang kita harus sering-sering mengingatkan kepada anak Pak bagaimana cara manajemen waktu dengan baik. Nah kalau untuk yang mengidentifikasi kesiapan belajar Pak, tantangannya apa kira-kira Pak? Kalau untuk identifikasi kesiapan belajar, saya merencanakan menggunakan HP karena sekarang semua anak sudah menggunakan HP. Nanti saya akan menggunakan semacam angket atau instrumen pertanyaan. Nanti bisa anak-anak itu menjawab menggunakan HP melalui Google Form. Nanti dari Google Form itu nanti saya akan mendapatkan pemetaan terkait dengan anak-anak, baik nanti mungkin endingnya adalah bagaimana apakah anak itu sudah siap untuk mengikuti pelajaran saya atau belum terkait dengan materi. Kemudian tantangannya karena kita nanti menggunakan HP tentunya tidak lepas dari yang namanya jaringan, sehingga saya harus memastikan bahwa jaringan WiFi yang sampai ke kelas saya itu harus bisa normal atau bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga nanti mungkin saya harus berkolaborasi dengan bagian Sarpas terkait dengan memaksimalkan untuk WiFi-nya Pak Teguh. Oh seperti itu Pak. Berarti untuk tantangan yang kedua tadi ketika untuk menyiapkan kesiapan belajar karena Bapak mau menggunakan link di Google Form sehingga membutuhkan jaringan WiFi. Nah, daya dukung apa saja yang mungkin bisa dibutuhkan oleh Bapak dengan bidang Sarpas, Pak? Ya, terutama saya akan meminta untuk Sarpras bahwa jaringan internet yang terutama yang ke kelas saya itu dipastikan bisa berjalan dengan lancar begitu Pak Teguh. Oh, oke. Terus kalau dari hasil kesiapan belajar siswa tadi Pak, kalau Bapak sudah mengetahuinya, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan dengan kesiapan belajar siswa tersebut Pak untuk meningkatkan hasil belajar anak seperti itu Pak? Kalau saya sudah bisa mengidentifikasi kesiapan belajar siswa, kalau nanti ternyata hasilnya heterogen, berarti saya harus menggunakan atau menyesuaikan dengan RPP. Itu karena saya akan membuat RPP yang tentunya berpihak pada murid dalam artian memenuhi semua kebutuhan murid dengan berbagai kesiapan murid yang mungkin berbeda dari satu anak dengan anak lain. Sehingga harapan saya nanti jika pembelajarannya itu sudah berpihak pada murid dengan dibuktikan dengan pembuatan RPP yang mungkin nanti menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, mungkin nanti pembelajaran akan lebih menyenangkan. Atau kita bisa mengatakan bahwa pembelajaran itu akan bermakna. Nah, kalau pembelajaran sudah bermakna, otomatis relatif anak itu akan memorinya akan tersimpan lama di benak mereka, sehingga otomatis pada saat nanti terjadi kegiatan penilaian harian, mungkin ini akan membantu anak-anak bisa mengerjakan lebih mudah. Itu harapan saya terkait dengan mengidentifikasi kesiapan belajar siswa Pak. Oh iya betul sekali Pak. Jadi karena sudah sesuai dengan kesiapan belajar ya Pak, sehingga mungkin hasilnya bisa sesuai dengan harapan. Terus kapan Bapak akan melaksanakannya Pak? Saya akan melaksanakan segera ya. Mungkin saya akan menyiapkan format untuk angket Google Form-nya dulu. Kemudian nanti mungkin dalam waktu 2-3 hari ke depan saya bisa akan membagikan kepada anak. Tentunya nanti setelah saya membagikan ke anak, saya akan mendapatkan pemetaan terkait dengan kesiapan belajar anak. Kemudian mungkin itulah yang akan saya segera laksanakan untuk langkah-langkah dari rencana yang saya buat tadi, Pak. Oke, okay. Terus siapa saja Pak yang akan Bapak libatkan dalam kegiatan Bapak nanti? Kemudian yang akan saya libatkan tentunya saya akan berkolaborasi. Kebetulan mapel saya diajar oleh 3 orang, jadi satu mapel 3 guru. Jadi saya nanti akan berkolaborasi dengan Pak Mastur, kebetulan juga mengajar mapel yang sama. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan
eh, teman saya itu terkait juga dengan instrumen Oh, untuk pembuatan kesiapan belajar siswa. Kemudian saya juga akan menemui bidang Sarpas terkait untuk memastikan bahwa jaringan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak. Begitu Pak Teguh. oke, bagus sekali Pak Teguh Yuni. Mudah-mudahan yang Bapak rencanakan akan sesuai dengan yang Bapak harapkan. Apa namanya, hasil nilainya anak-anak menjadi meningkat atau mungkin baik sesuai dengan yang Bapak harapkan. Ada lagi Pak yang mau disampaikan mungkin, atau mungkin Bapak bisa menyimpulkan apa yang sudah Bapak dapatkan gambaran pada pertemuan yang hari ini kita lakukan. Ya, terima kasih Pak Teguh. Jadi dari pertemuan ini saya bisa mendapatkan gambaran untuk mengatasi atau menemukan solusi biar penilaian harian itu nanti bisa menghasilkan sesuai dengan harapan kita. Itu yang pertama adalah mencari solusi permasalahan dengan pertama menguatkan kepada anak-anak terkait dengan bagaimana memanajemen waktu dengan baik. Kemudian membuat instrumen untuk mendapatkan identifikasi kesiapan belajar murid. Jadi saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak dan benar-benar hari ini saya mendapatkan tergambarkan langkah-langkah apa saja yang akan saya lakukan ke depannya. Semoga nanti saya bisa melaksanakan apa yang saya rencanakan hari ini Pak Teguh. Oke Bapak, saya ingin sekali mendengar kabar baiknya Pak tentang pelaksanaan rencana yang sudah Bapak susun tadi. Nanti kapan kita bisa ngobrol lagi Pak tentang masalah ini? Ya, saya juga sangat senang Pak Teguh. Jadi mungkin kalau 2-3 hari saya menyelesaikan terkait dengan instrumen, mungkin hari keempat dan kelima mungkin saya sudah bisa mendapatkan. Kemudian saya nanti seterusnya akan membuat RPP yang menyesuaikan kebutuhan murid. Mungkin sekitar 1 minggu Pak Teguh. Jadi 1 minggu mungkin saya sudah melaksanakan untuk terkait dengan penyesuaian kesiapan belajar siswa Pak Teguh. Oke, terima kasih Pak. Ya, semoga yang Bapak rencanakan nantinya akan mendapatkan hasil yang maksimal, kemudian nilai anak-anak bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan. Sebelumnya saya tutup, ada yang mau disampaikan lagi Bapak? Kalau tidak, saya tutup seperti itu. Terima kasih Pak Teguh untuk diskusinya hari ini. Saya sudah mendapatkan gambarannya Pak. Oke, disilakan. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.